Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sintiawati dengan NIM 23140206. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan fisik. Apa yang disebut dengan perkembangan fisik? Perkembangan fisik bisa disebut juga dengan pertumbuhan biologis, merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan setiap individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh. Contohnya seperti pertumbuhan otak, hormon, tinggi dan berat badan, serta bentuk tubuh. Pengertian motorik kasar. Motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga, seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Sementara motorik halus yaitu suatu gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan. Contohnya seperti melipat, menggunting, dan meroncat. Pengertian perkembangan fisik menurut para ahli. Menurut Piaget, yang juga ahli biologi, menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak mengacu pada proses mengingat, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Ada 4 tahapan menurut Piaget. Yang pertama yaitu sensomotorik, 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenali diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik, yaitu melihat dan mendengar, serta tindakan motorik, yaitu menyentuh dan menggapai. Sensomotorik juga bisa diartikan dengan si anak hanya ingin dipahami dan dimengerti. Misalnya, anak akan menangis jika ingin mendapatkan perhatian atau ketika dia ingin makan sesuatu. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. 2-7 tahun. Di mana masa ini anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat, berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini anak akan cenderung untuk meniru cara bicara seseorang dan berperilaku. Anak akan mengikuti cara orang dewasa berperilaku. Maka dari itu, penting untuk kita menjaga tutur bahasa dan perilaku kita di depan anak-anak. Ketiga yaitu adalah operasional konkret, 7-11 tahun. Tahapan operasional konkret ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap operasional konkret adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warna, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu operasional formal, 11-15 tahun. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuannya untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, tahap operasional formal juga memungkinkan anak untuk mulai memeriksa, menilai, dan mengevaluasi pikiran atau tindakannya sendiri. Perkembangan fisik menurut para ahli yaitu Harlow. Perkembangan fisik adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses dari kematangan dan pengalaman. Harlow juga menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Salah satunya adalah sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan. Harlow juga mengemukakan bahwa perkembangan fisik tidak hanya mencakup pertambahan berat badan dan tinggi badan, akan tetapi juga melibatkan pengembangan kemampuan motoriknya. Jenis-jenis gangguan perkembangan fisik pada anak usia 0-13 tahun. Yang pertama yaitu gangguan belajar. Gangguan belajar adalah gangguan tumbuh kembang anak yang umumnya berkaitan dengan akademis. Contohnya, anak yang kesulitan menulis atau menyebutkan huruf terbalik saat membaca. Anak kesulitan membedakan kanan dan kiri, anak kesulitan menulis mungkin dapat menandakan adanya gangguan belajar.
Yang kedua yaitu Autism Spectrum Disorder. Autism Spectrum Disorder adalah gangguan saraf dan perilaku yang memengaruhi cara anak berinteraksi, bersosialisasi, berbahasa, berekspresi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Anak autis tidak memunculkan reaksi ketika namanya dipanggil, juga tidak ada respon timbal balik seperti tersenyum, cenderung memberikan mimik muka datar. Cara mengoptimalkan perkembangan fisik anak usia 0-13 tahun. Pertama, penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Mulai berikan asupan makanan bergizi seimbang, yaitu dengan cara memberikan pola makan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, biarkan anak bermain dan bereksplorasi. Ketiga, sering-sering ngobrol dengan anak. Keempat, rutin kontrol ke dokter. Kelima, pastikan anak tidur cukup untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.